A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat dosa. Ajrama yujrimu artinya banyak melakukan dosa, orangnya disebut al-mujrim, jamaknya al-mujrimun. Kanu minal ladzina amanu yadhhakun, mereka suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang suka berdosa suka sekali mengejek orang-orang Islam dengan berbagai cara. Antara lain mereka itu mentertawakan, dianggap kolot lah, dianggap bodoh lah, dan sebagainya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau kebetulan orang-orang yang suka berbuat dosa itu berpapasan dengan orang-orang yang beriman, mereka saling mengedipkan mata. Saling mengedipkan mata, indikasi bahwa mereka itu mempunyai perasaan yang sama, yang menyepelekan orang-orang yang beriman yang kebetulan sedang lewat. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, keluarga di sini tidak harus berarti keluarga rumah tangga, tetapi lebih luas keluarga yang sama-sama berbuat dosa. Mereka inqalabu fakihin, mereka bergembira telah mengolok-olok, mengejek orang-orang yang beriman, dan mereka bergembira karena mereka tetap kompak bersama. Di sini ada pelajaran yang kita bisa ambil. Di ayat ini Allah memilih kata ajramu, orang yang suka berbuat dosa. Tapi di ayat-ayat yang lain Allah menyebut dengan istilah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang suka berbuat dosa itu kafir, munafik, atau musyrik. Mana lebih banyak yang suka mengolok-olok orang Islam? Sama banyaknya, tapi kalau konteks di kita lebih banyak orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengaku Islam tapi justru mengolok-olok orang Islam sendiri atau mengolok-olok ajaran Islam. Mereka ketika mengolok-olok ajaran Islam, mereka itu membuat pengertian yang pelintiran. Kata-kata Islam, kata-kata dalam Al-Quran itu baik, tapi kemudian mereka pelintir. Kalau pada zaman dulu itu ada misalnya di antara orang-orang Yahudi, ketika Allah menganjurkan orang-orang yang beriman itu bersedekah, memberi santunan kepada saudara-saudaranya yang kesulitan, Allah kadang-kadang menggunakan wa anfiqu, nafkahkanlah sebagian dari hartamu untuk orang-orang miskin. Tapi kadang-kadang Allah menggunakan kata aqrada, menalangi. Menalangi itu mengutangi. Utangilah Allah dengan cara kamu menyisihkan sebagian dari hartamu untuk orang-orang yang kesulitan, orang-orang fakir, miskin, dan sebagainya. Ketika Allah menggunakan kata pinjamilah atau talangilah Allah, mereka mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu miskin.
Tuhannya orang-orang iman itu miskin. Mereka minta ditalangi dulu, suruh bersedekah kepada orang-orang miskin, nanti diganti oleh Allah. Ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Siapa yang memberi talangan kepada Allah, memberi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan membayar dengan berlipat-lipat. Tapi dipelintir, itu Allah miskin, Tuhannya orang-orang mukmin. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh kafirlah, sungguh Allah mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa Allah miskin dan kita kaya. Itu kebetulan waktu itu orang-orang Yahudi sedang membicarakan semacam itu, Abu Bakar sedang lewat. Lalu Abu Bakar menempeleng orang yang ngomong itu. Habis menempeleng, Abu Bakar pergi menuju ke Rasulullah SAW. Orang Yahudi menyusul, tuh saudaramu tuh, kawanmu itu menempeleng kami. Tapi Rasulullah sudah mendapatkan wahyu itu, bahwa Allah mendengar ketika kalian mengatakan itu. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai kapanpun akan selalu ada orang-orang yang mengolok-olok Islam dan orang-orang Islam. Prinsipnya gampang sekali difahami karena mereka itu suka berbuat dosa. Orang-orang yang suka berbuat dosa itu antara lain orang musyrik, orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan tidak mempercayai hari akhir. Karena tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir, kalaupun orang Yahudi itu mengakui percaya kepada Allah, tapi mereka tidak meyakini akan ada balasan. Kalaupun ada yang mengakui ada balasan, mereka mengatakan, alah kita paling disiksa itu hanya beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat, kita tuh disiksa hanya beberapa hari saja. Itu kata orang Yahudi yang kalaupun percaya ada pembalasan itu balasannya tidak akan berat. Nah, orang-orang munafik itu juga sebenarnya hakikatnya mereka kafir. Cuma mereka pura-pura saja, pura-pura beriman. Ya, indikasinya bahwa mereka itu kafir. Mereka kalau tidak ada teman, tidak sholat. Kalau tidak ada yang mengawasi, ya mereka maling. Mereka curang dalam berbisnis dan sebagainya. Nah, kalau mereka curang berbisnis, mereka itu mencuri, maka itu artinya mereka tidak meyakini bahwa mereka akan dibalas nanti. Kalau mereka tidak meyakini dibalas, maka berarti mereka kafir. Nah, mereka dijadikan satu di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang suka berbuat dosa. Cara mengolok-oloknya itu bermacam-macam, semacam itu, dan memang mereka itu ada kecenderungan suka mengolok-olok itu seperti digambarkan oleh Allah. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiaskan bagi orang-orang kafir, artinya mereka itu menganggap itu indah, bagus, dan mereka menganggap itu sebagai suatu kesuksesan. Apa yang dihiaskan pada mereka? Al-hayatud dunya, kesenangan kepada kehidupan di dunia. Tentu saja mereka menganggap dunia ini penting karena mereka menganggap hidup di dunia itu satu-satunya kesempatan untuk hidup. Karena mereka tidak mengimani hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Maka mumpung mereka hidup di dunia, mumpung mereka masih bisa menikmati kehidupan ini, ya mereka selalu mengejar-ngejar kekayaan
di dunia mengejar pangkat-pangkat itu. Karena mereka itu memang fokus hidupnya itu untuk kehidupan di dunia, dengan menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, dengan memperoleh kekuasaan setinggi-tingginya, maka mereka menganggap lebih berhasil daripada orang Islam karena mereka bisa mendominasi negara, karena mereka memegang posisi-posisi kunci yang mereka bisa melakukan apa yang mereka sukai, bisa membuat peraturan apa yang menguntungkan mereka. Kebiasaan mereka untuk semacam itu tuh bentuknya bermacam-macam. Misalnya ada orang-orang non-muslim yang mengambil kekuasaan tidak di level tinggi, tidak sampai ke level menteri, dan bukan dirjen. Dirjen itu eselon 1. Itu dia hanya menduduki posisi kepala tingkat wilayah atau provinsi atau bahkan kota, tapi dia bisa membuat peraturan daerahnya. Sekolah SMA yang asalnya jumlahnya 5 dijadikan 3, 1, 2, 3, 4, 5, dan pembangunan 6 dijadikan 3. Supaya apa? Supaya kapasitas tampung sekolah negeri itu terbatas. Dengan kapasitas yang terbatas, maka orang-orang ketika mencari sekolahan yang baik, mereka beralih ke sekolah yang dioperasionalkan oleh mereka. Mereka membuat SMA yang bagus-bagus, memang disiplinnya lebih tinggi dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Maka kalau tidak bisa masuk di negeri, ya masuk swasta tapi yang milik mereka. Itu bisa berjalan bertahun-tahun. Saya kira ada juga teman yang di sini yang pernah sekolah di sana, tidak hadir tapi ya. Itu ketika orang itu sudah lengser dari jabatannya, baru bisa dirombak, semua dipisah, SMA 1, SMA 2, SMA 3, 4, 5, dan pembangunan. Itu mereka memang berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin menguasai dunia ini, dan itu memang menjadi watak kebiasaan mereka. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Setelah mereka berhasil, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menyombongkan diri atas orang-orang yang beriman. Mereka menganggap, misalnya yang kasus yang tadi, sekolah selain sekolah kami mana ada yang bagus, semuanya jelek-jelek. Jadi asal sekolah kami bagus-bagus. Terus nanti ketika dalam bisnis, yang sukses di dalam mengembangkan bisnis adalah mereka. Dan sampai sekarang memang kita orang-orang Islam banyak yang ketinggalan dalam hal bisnis. Ya, kalau kita mau melihat perusahaan-perusahaan punya siapa saja yang beroperasi di sekitar daerah segitiga emas Jakarta, ya, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said, itu sedikit yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Nah, kalau itu sebenarnya sejarahnya bisa dirunut mulai pada zaman Belanda dulu, ya. Mulai dari zaman Belanda, memang Belanda itu mengutamakan orang-orang non-Muslim untuk melakukan bisnis, sedangkan orang-orang yang kebanyakan Muslim itu dianjurkan untuk menjadi pegawai negeri, tapi level rendah, clerk. Ya. Kenapa rendah? Sekolahnya dibatasi, hanya sampai dengan SD kelas 3, yang penting nulisnya bagus. Maka dulu kan ada pelajaran menulis halus, ya. Karena nanti diharapkan kalau mereka menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintah begitu, mereka nggak usah pinter-pinter, tapi tulisannya mudah dibaca gitu. Nah, sekarang
orang-orang orang-orang kita ini banyak yang pinter tapi lalu menulisnya yang kurang bagus ya, karena kok bisa begitu? Bisa saja orang-orang pinter itu pikirannya cepat, tangannya ketika menulis ini mengejar kecepatan berpikir, jadi berpikirnya cepat, nulisnya berusaha ngejar pikiran, lalu hasilnya jelek. Gampang diterangkan kan Pak ya. Tapi Allah menghibur kepada orang-orang yang beriman, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jangan khawatir, hidup yang lebih lama, yang abadi itu justru di akhirat. Nanti di akhirat orang yang bertakwa, yang beriman dan berbakti kepada Allah posisinya lebih tinggi dari mereka. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di atas mereka. Karena mereka itu akan tinggal di neraka, sedangkan orang-orang yang bertakwa tinggal di surga. Dari datarannya saja, neraka itu dataran rendah, sedangkan surga itu dataran tinggi. Ya, kita memahami itu karena siksaan yang paling berat adalah siksaan di level yang paling bawah, yaitu orang munafik. Ya, fiddarkil asfali minan nar, di tempat yang paling rendah. Tapi kalau di surga itu seringkali digambarkan sebagai ghurfah atau tempat yang tinggi. Kemudian apakah mereka itu mengolok-olok orang yang beriman itu hanya orang-orang awam saja? Enggak, kepada para utusan Allah pun mereka mengolok-olok. Padahal semua utusan Allah itu pasti pintar, pasti lebih pintar daripada orang lain pada zaman itu. Karena apa? Semua nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu itu termasuk ilmu pengetahuan. Maka Allah menyebut untuk Nabi Muhammad, wa 'allamaka ma lam ta'lam, wa 'allamaka ma lam ta'lam, dan Allah mengajari kamu apa yang kamu belum tahu. Nggak usah sekolah, tapi Rasulullah itu pintar. Ya, bisa cerita tentang keadaan yang di luar jangkauan manusia pada zaman itu. Misalnya Rasulullah berbicara tentang adanya air tawar dan air asin yang terpisah di laut. Waktu itu Rasulullah nggak pernah itu pergi ke tempat-tempat seperti itu, tapi Rasulullah bisa mengatakan itu karena wahyu ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, begitu pula yang di luar Al-Quran. Rasulullah mengatakan sendi tulang-tulang sendi kita itu berjumlah berapa Pak? 365. Rasulullah sudah menyebut angka itu. Padahal belum ada membelah anatomi manusia, itu belum ada. Tapi Rasulullah bisa menyebut jumlah tulang di badan kita ini. Nah, itu karena semua para nabi itu pasti lebih pintar, lebih luas pengetahuannya dibanding dengan orang-orang lain di zamannya. Ya, termasuk Nabi Musa. Sampai Nabi Musa merasa ya, paling pintar. Lalu Allah menegurnya, ada orang yang mempunyai ilmu yang kamu tidak punya. Khidir atau Khidir ya, itu ada yang menyebut Khidir atau Khodir. Ada yang menyebut nabi, tapi kok saya kira banyak ulama menganggap bukan nabi, karena nabi itu mendapatkan wahyu dan harus menyebarkan kepada masyarakat. Ilmu yang diperoleh oleh Khidir dari Allah itu tidak boleh kita ikuti. Kita nggak boleh mengikuti, karena ilmu yang dikemukakan oleh Khidir yang disebutkan di surat Al-Kahfi itu semua mengenai masa depan. Masa depan itu menurut Al-Quran termasuk al-ghaib, termasuk ilmu yang ghaib. Ghaib itu yang kita orang awam tidak bisa menjangkau, jangankan kita. Rasulullah saja juga mengakui bahwa beliau tidak mengetahui ilmu yang ghaib itu. Jadi tataran ilmunya berbeda, sehingga Khidir berani membunuh anak kecil yang tidak berdosa.
Karena pertimbangannya ini ketika nanti dewasa, dia bisa membuat kedua orang tuanya menjadi musyrik. Orang tuanya itu beriman dengan baik, nanti menjadi musyrik, daripada ini mencelakakan, udah dibunuh saja, nanti Allah akan mengganti anak yang soleh, yang lebih menyayangi orang tuanya. Nah, itu tidak boleh diikuti oleh Nabi Musa, dan syariatnya Nabi Musa sama dengan syariat kita tidak boleh. Maka kalau begitu ya Khidir itu bukan nabi, tetapi dia mendapatkan ilmu yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan orang biasa, karena dia mengetahui, diberi ilmu oleh Allah tentang masa depan. Kalau kita diberi ilmu masa depan, kira-kira malah senang apa enggak itu Pak? Ya enak, ya dikira enak, tapi kalau sudah tahu bahwa aku bakal kecelakaan nanti dalam perjalanan, terus gimana, dia mau berangkat apa enggak? Aku harus berangkat, tapi aku berangkat nanti mati di jalan, terus bingung ya. Jadi misalnya lagi, mohon maaf sekarang lagi musim flu ya. Ada orang yang kena flu itu menjadi berat, ada yang ringan-ringan saja. Yang menjadi, misalnya mengetahui masa depan, aku bakal mati ketika aku menderita sakit flu yang kali ini. Kira-kira bagaimana itu? Stres. Ya alhamdulillah kita tidak diberi ilmu tentang masa depan. Jadi kepada Rasul pun juga mereka begitu. Jadi Allah mengemukakan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang utusan kecuali mereka itu mengolok-olok. Dan perilaku mengolok-olok itu memang begitu karakternya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikian itulah kami jadikan orang-orang mujrimin itu hatinya seperti itu. Jadi memang karakter mereka begitu. Nah, ini juga gejalanya yang kita hadapi hari ini, yang kita menyebutnya Islamofobia. Ya, Islamofobia. Islamofobia itu akan selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Terus kalau orang-orang pada membenci Islam, apakah kita perlu demonstrasi besar-besaran, protes? Sudah terbukti kalau misalnya ada pelecehan di suatu negara di Eropa, kemudian di Pakistan orang-orang pada demonstrasi, atau bahkan di Eropa juga demonstrasi, yang terjadi apa? Mereka dilakukan dengan keras oleh para polisi dan beberapa mereka mati. Karena mereka itu ada yang mati, yang demo, lalu orang-orang yang mengolok-olok Islam senang. Hanya dengan mengolok-olok saja, membakar Quran, nanti mereka bisa membunuh orang-orang Islam melalui tangan-tangan polisi. Jadi mereka malah senang. Jadi gimana? Biarin aja. Islam nggak akan mati kok, nggak akan padam kok. Yang paling jahat itu mereka merekayasa menyerang atau menabrakkan pesawat terbang pada WTC ya, World Trade Center di New York, 2 gedung kembar. Itu kalau kita pergi ke Patung Liberty, itu kalau kita melihat ke Manhattan, yang kelihatan menonjol itu 2 gedung itu ditabrak. Gak ada orang percaya bahwa itu kelakuannya si Bin Laden. Gak ada kapasitasnya. Katanya ada orang-orang Arab yang kursus beberapa minggu di Amerika, kemudian menunggang pesawat itu, lalu mereka membajak. Mana mungkin orang itu kalau mau belajar menjadi pilot itu lama sekali. Nanti mulai terbang itu nggak boleh pakai jet, mesti propeller dulu yang kecil. Nanti baru dari yang masih besar-besar, nanti baru misalnya 737, setelah sekian ribu jam baru boleh 747 misalnya, atau Airbus yang besar itu.
Masa belajar hanya mingguan langsung bisa merebut setir dan persis di situ. Dan kalau kita lihat di televisi waktu itu, pesawatnya itu masih jauh, sudah disorot pakai kamera, sudah ditangkap kamera, terus mendekati sampai nabrak. Itu kan berarti kameramennya sudah diberitahu bahwa nanti akan ada pesawat dari arah sana, kamu sorot aja, nanti akan nabrak. Jadi tapi dibilang itu Usama bin Laden, karena Usama bin Laden sembunyi di Afghanistan diserbu. Cara untuk menyerbu itu mereka bikin provokasi. Nanti kalau ada provokasi begitu dinyatakan perang, maka yang terjadi hukum perang. Nah, itu persis orang-orang Yahudi. Mereka ketika tinggal di Palestina, mereka memprovokasi supaya terjadi pertikaian antar penduduk, terjadilah perang saudara. Ketika perang saudara mereka menang, mereka menganggap ini negara kami. Terus provokasi dengan Lebanon, dengan Syria dan sebagainya, supaya bisa berantem, nanti yang terjadi, yang berlaku hukum perang. Nah, itu sampai sekarang. Tapi mereka memetik hasilnya, antara lain orang-orang Israel pergi kemana-mana kurang aman. Ya. Kemarin di Australia itu ada penembakan secara sporadis oleh 2 orang, bapak dan anak. Kalau lihat namanya seperti orang Arab, tapi yang mencegah itu juga orang Arab, karena di Australia itu banyak orang-orang Arab, terutama dari Lebanon. Mereka tuh banyak orang-orang kapal. Mereka maunya ke Australia, naik kapal, terus tidak boleh masuk. Lalu mereka terkatung-katung. Lalu PBB atas nama kemanusiaan meminta supaya ada yang menampung ini. Biasanya ditampung di satu pulau di Indonesia. Di Pak Tampung, nanti proses administrasinya dilakukan. Setelah administrasinya beres, baru mereka diizinkan masuk. Jadi banyak sekali orang Arab di sana, terutama dari Lebanon. Cuma ya agamanya macam-macam ya, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Jadi mereka itu mengolok-olok tidak hanya untuk terhadap orang-orang awam, tapi juga kepada para rasul. Ya. Ketika orang-orang yang membenci Islam itu tidak bisa memberikan argumentasi yang baik, mereka biasanya menyerang orangnya secara karakter, ya, semacam pembunuhan karakter, dengan menuduh tukang sihir lah, gila lah, begitu. Maka ketika mereka tidak bisa membantah, mereka lalu menyerang orang secara pribadi. Contohnya misalnya Nabi Musa ketika ditanya oleh Firaun, siapa Tuhanmu? Dia bilang, Tuhanku itu yang menciptakan langit dan bumi. Firaun nggak bisa bantah, karena Firaun mengaku Tuhan tapi dia tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa bumi. Dia ngeledek, tuh yang ngaku utusan untuk kamu tuh, omongannya dengerin. Terus dia Nabi Musa mengatakan lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu yang benar itu ya Tuhanmu dan Tuhannya kakek-kakekmu. Fir'aun itu kan lahir baru belakangan. Ketika Fir'aun belum lahir, siapa Tuhannya kakekmu? Fir'aun bingung, gak bisa jawab. Iya, kalau aku Tuhan, aku dilahirkan oleh orang tua saya. Orang tua saya Tuhannya siapa? Kakek-kakek dulu siapa? Gak bisa bantah dah. Karena gak bisa, lalu menyerang secara pribadi. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Utusan yang diutus kepada kalian itu gila. Ditambah lagi, Nabi Musa mengatakan, Tuhanmu itu yang benar, dia di barat ya Tuhan, di timur juga Tuhan, di sini juga Tuhan. Fir'aun mengakui Tuhan,
tapi kekuasaan dia hanya terbatas di Mesir. Di Madian saja nyebrang Laut Merah dia sudah nggak berkuasa. Ya, ketika Nabi Musa menyeberang ke Madian, terus ditampung oleh orang tua, dia mengatakan, selamat kamu, aman, Firaun tidak akan sampai di sini karena kekuasaannya terbatas. Nah, Nabi Musa mengatakan, Tuhanmu itu ya Tuhannya orang-orang yang tinggal di timur dan juga tinggal di barat, bukan hanya di Mesir saja. Firaun kebingungan, karena kebingungan, jangan Musa, kalau kamu tidak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu, aku akan penjarakan kamu. Nah, jadi memenjarakan itu biasa dilakukan oleh penguasa yang tidak bisa membantah, lalu terus ya udah masukin ke penjara. Nah, karena pemerintah kita dulu tidak bisa membantah ijazahnya asli apa palsu, masuk penjara. Yang penting masuk penjara karena dia tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli. Yang penting masuk penjara aja. Nah, itu kalau memang kepepet lalu terus memenjarakan, masih lumayan. Tapi ada yang dibunuh, ya ada yang berhasil dibunuh, ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu misalnya seperti misalnya Habib Rizik, ya tidak berhasil membunuh Habib Rizik, yang terbunuh malah pengawalnya. Nah, itu jadi orang-orang yang sok kuasa tapi tidak bisa mempertahankan kebenaran mereka, itu kecenderungannya seperti itu, seperti Firaun, ya. Itu bukan hanya Firaun, ya, Firaun dan orang-orang yang berambisi kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Begitu pula orang-orang kafir terhadap Nabi Nuh. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Orang-orang yang para pembesar-pembesar di antara orang kafir itu mengatakan, Nuh, kamu ini kan manusia biasa seperti kita ini, dan pengikutmu itu hanya orang-orang yang hina-hina, orang-orang yang bodoh, yang miskin. Dan wa ma nara lakum alaina min fadl, kalian tidak punya kelebihan dibanding kami. Kalian tidak punya kelebihan dibanding kami. Sampai sekarang juga begitu. Kebanyakan orang-orang yang beriman itu tidak mempunyai kelebihan seperti orang-orang yang tidak beriman, sehingga kalau kita lihat, coba di bidang apa saja ada produksi kelengkapan yang kita butuhkan. Yang memproduksi mobil mereka, ya. Jangankan itu, memproduksi gandum siapa? Makanan, mereka juga. Padi yang menanam memang orang-orang muslim kebanyakan. Tapi yang mengatur perdagangannya siapa? Mereka juga. Jadi mereka itu karena merasa menguasai itu, maka ketika misalnya ada di YouTube ada anak yang ngomong bahwa akan kita usir, nanti salah satu di antara mereka ngomong, kalian yang akan kami usir. Ya, meskipun mereka minoritas, tapi mereka merasa menguasai sebagian besar dari ekonomi Indonesia, itu mereka kuasai. Nah, karena mereka kuasai, kalau kita lihat penguasa sekarang akan memberantas itu agak kelihatan gamang. Kelihatan gamang gimana? Kalau ekonomi itu sebagian besar dikuasai oleh mereka nggak usah banyak-banyak deh. Rupiah mereka sebagian ditukarkan ke dolar. Itu udah habis tuh, karena cadangan devisa Bank Indonesia tuh terbatas. Bank-bank konvensional, bank umum komersial itu kan mempunyai cadangan devisa, foreign exchange, tapi terbatas. Nanti kalau ada rush membeli banyak, mereka mintanya ke BI. Cadangan yang di BI terbatas, maka akan terjadi rush. Kalau terjadi rush, pasti akan terjadi krisis moneter
yang kemudian krisis ekonomi. Jadi bisa menyerang secara ekonomi. Masya Allah, maka kita perlulah meningkatkan kemampuan kita. Nabi Muhammad juga begitu. Kurang apa Nabi Muhammad? Itu diolok-olok. Misalnya mereka mengatakan, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa, di surat Furqan ayat 41-42. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa, ketika mereka melihat kamu, tidak ada lain yang mereka lakukan kecuali mereka mengolok-olok engkau. Mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, apakah ini yang diutus oleh Allah sebagai rasul? In kada la yudhilluna an alihatina, hampir-hampir saja dia menyesatkan kita, beralih dari Tuhan-Tuhan kita. Jadi mereka menganggap bahwa orang yang mempercayai Tuhan hanya satu itu sesat. Menurut mereka yang benar itu Tuhan itu banyak. Logika mereka adalah bahwa dunia ini, alam raya ini urusannya banyak. Ada masalah hujan, ada masalah energi dari matahari, ada urusan manusia hidup dan mati, ada binatang-binatang. Tidak mungkin menurut mereka dikelola oleh satu Tuhan. Mana mungkin? Mereka menganggap 300 Tuhan saja masih kurang. Jadi 300 masih kurang karena masih ada detail-detail gitu. Jadi mereka menganggap bahwa yang benar itu menganggap Tuhan banyak. Kalau menganggap Tuhan hanya satu, gila kali gitu ya. Laula an sabarna alaihim in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Hampir saja kita ini menjadi sesat gara-gara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak menyembah hanya satu Tuhan. Untung kita bersabar, kita tetap tekun menekuni pengabdian kepada Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Jadi logika mereka itu logika yang dangkal. Terus banyak di antara mereka itu yang suka kemunafikan, omongannya dan perbuatannya beda. Misalnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman kok. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Tapi ketika mereka kembali berkumpul dengan kelompok mereka, mereka mengatakan, kami dengan mereka itu hanya pura-pura doang. Kami bermaksud mengolok-olok mereka. Jadi orang-orang munafik selalu begitu. Kakinya ada di dua sisi, ya. Dua area. Satu area keimanan, satu area kekafiran. Nah, orang-orang yang semacam ini juga suka dijuluki sebagai dzul wajhain, mempunyai dua wajah. Nah, orang-orang semacam ini itu integritasnya rendah karena omongannya tidak bisa dipegang. Kalau berjanji nggak bisa dipegang, pasti suka bohong, karena memang mereka punya pijakan yang berbeda di dua sisi. Secara politik juga selalu ada orang-orang yang semacam itu. Di kaki yang satu mendukung kelompok penguasa, kaki yang satu mendukung oposisi. Nah, itu biasa. Kelihatan sekali ketika setelah ada demonstrasi lalu presidennya meletakkan jabatan. Mulai dari sebelum itu ada beberapa pejabat yang mengatakan reformasi perlu tetapi pelan-pelan. Ya, jadi reformasi perlu itu untuk menunjukkan bahwa dia pro reformasi. Tapi perlu pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kakinya yang satu
berpegang pada yang masih berpegang kekuasaan. Jadi aku masih sahabatmu ya, karena saya tidak menghendaki reformasi sekarang. Tapi kepada yang pro reformasi, aku ini temanmu ya, gitu. Nah itu kan kemunafikan di dalam politik. Nah, dalam agama juga begitu. Nah biasanya ada interest keduniaan. Kalau yang di reformasi tadi interestnya jabatan. Tapi kalau di luar itu bisa juga interestnya di bidang bisnis. Karena dia punya pelanggan yang orang-orang mukmin, maka dia harus mempunyai akses kepada orang-orang mukmin. Tapi dia juga punya kepentingan mungkin jabatan atau apa dari non muslim. Nah, itu lalu mereka berusaha untuk mempunyai dua pijakan. Nah kita nggak usah khawatir karena itu sudah berlangsung sejak dari dulu nabi-nabi yang terdahulu dan mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, sungguh orang utusan-utusan yang sebelum engkau juga diolok-olok. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu biyastahzi'un, mereka nanti akan mendapatkan balasan terhadap apapun yang mereka lakukan dalam mengolok-olok. Balasannya apa? Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Balasan mereka adalah jahanam dikarenakan mereka mengingkari wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku Allah, ayatnya Allah, wa rusuli, dan utusan-utusanku huzwa sebagai olok-olokan. Jadi sudah terbiasa semacam itu, kita nggak usah gelisah, mereka akan dibalas sendiri oleh Allah. Dan kadang-kadang perlu semacam itu. Perlunya apa? Kita bisa menengarai mana orang-orang yang jahat dan mana yang tidak jahat. Jadi kalau ada gerakan-gerakan semacam itu ada hikmahnya. Jadi itu pihak sana, itu pihak sana. Ya, kalau sekarang ini kan orang lalu ngasih julukan, itu diternak oleh si A, itu diternak oleh si B, gitu. Ya. Terus siksaan di neraka bagi mereka itu akan sedih. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Jadi orang-orang yang suka mengolok-olok itu, mereka mengolok-olok orang mukmin yang taat, orang mukmin yang suka bersedekah. Jadi bersedekah aja diolok-olok. Sedekah 10 miliar aja udah bangga gitu. Kalau pemerintah kan berapa itu banyak. Ya gitu kan, terus orang-orang menengarai, itu orang itu. Lalu terus orang lalu mencari tahu, ya kalau kita lihat netizen kita itu kan bisa lalu terus menjadi menaruh perhatian pada orang itu. Wah, ternyata orangnya kaya raya. Nah, jadi yang semula dia tidak diusik oleh netizen, terus ketika dia mengolok-olok orang yang menampung sumbangan sampai 10 miliar, terus malah menjadi menarik perhatian orang, ingin tahu siapa itu dia. Nah, jadi orang-orang yang mengolok-olok itu sebenarnya sekaligus mengungkapkan jati diri mereka itu siapa, sehingga kita bisa berhati-hati. Nah, terus sakhirallahu minhum walahum adzabun alim, Allah menghinakan mereka kelak di akhirat dan mereka akan mendapatkan siksa yang sedih. Nah, saya mengakhiri dengan ayat ini karena nanti di ayat berikutnya ada posisi terbalik. Posisi terbalik, sekarang di dunia mereka mengolok-olok orang yang beriman. Tapi nanti di akhirat berbalik, orang-orang yang beriman yang mengolok-olok mereka. Ya, fal yaumal ladzina amanu, ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Pada hari itu, hari kiamat, orang-orang yang beriman itu mentertawakan orang-orang yang kafir. Saya kira
sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya yang penting bahwa kita jangan terlalu gelisah kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengolok-olok Islam atau orang-orang Islam. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Orang yang mengingkari Allah, baik itu pada zaman dulu maupun sekarang, bahkan yang akan datang, mereka akan selalu mengolok-olok Islam karena mereka menganggap Islam itu mengganggu kepentingan mereka. Ketika mereka kepingin mengembangkan perjudian, Islam melarang perjudian. Ketika mereka mau bisnis pelacuran, Islam melarang pelacuran. Ketika mereka mau korupsi, Islam melarang korupsi. Maka yang menentang Islam ya mesti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Orang yang melakukan kejahatan itu istilahnya al-mujrimun.